teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan berbincang tentang sebuah buku yang menarik, namanya buku Pendidikan Kaum Tertindas, di mana nanti kita tidak akan bicara saja tentang pendidikan, tetapi bagaimana ejawantah dari penindasan itu apa, cirinya apa, bagaimana kita melihat penindasan itu terjadi di lingkungan kita, bahkan kita sebagai orang yang punya hubungan sosial dengan banyak orang, bisa saja kita akan tergelincir jadi penindas atau bahkan kita menjadi yang tertindas. Obrolan ini sangat menarik karena buku ini bisa membawa kita menjadi semakin baik. Semakin baik ini definisinya adalah semakin bisa menghargai sifat-sifat kemanusiaan atau humanisasi, karena dengan sadar atau tidak sadar kita sering memperlakukan orang lain atau kepada siapapun penindasan atau nama lainnya adalah dehumanisasi. Sebuah buku yang menarik akan disampaikan Mas Solikin pada malam hari ini selama 30 sampai 45 menit ke depan. Di sela-sela nanti akan ada pertanyaan dari saya atau Mas Ali untuk bagaimana mengulas dan bagaimana aplikasi buku ini kalau kita kaitkan dengan konteks kekinian atau aplikasi dalam kehidupan, sehingga kita membaca lalu kita memaknai. Ketika memaknai, kita mencoba untuk merefleksi bagaimana kita, bukan untuk membuat kita menjadi semakin terpuruk atau bukan membuat kita untuk menghukumi orang lain, tapi untuk kita sendiri supaya kita menjadi semakin baik. Baik, di ujung sana ada sahabat saya Mas Solihin. Selamat malam Mas Solihin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mana Pak? semoga kabarnya baik. Baik, malam ini saya sudah siap mendengar cerita buku Pendidikan Kaum Tertindas. Tadi saya browsing, ternyata di apa, katalog online di perpustakaan online ada bukunya, itu kita bisa membaca e-booknya ternyata. Oke, silakan Mas Rikin sebagai opening atau pembuka awal, apa sih buku ini, kenapa buku ini menarik untuk dibaca bagi kita, silakan. Nah, ini saya mulai di pengarangnya ini. Di bukunya itu di belakangnya itu tertulis di dunia pendidikan, Paul Freire ini melihat bagaimana orang kuat merendahkan masyarakat lemah melalui cara-cara halus. Ya. Namun menindas. Melalui buku ini pengarang mengkritik keras model pendidikan gaya Bank Barat yang disebutnya sebagai alat penindasan. Sebagai gantinya, ia mengajukan konsep pendidikan hadap masalah yang disebutnya sebagai alat pembebasan. Metodologi pengarang ini terbukti telah membantu orang-orang miskin dan buta huruf yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Nah, itu di pengantarnya. Terus pembahasannya itu pertama kali membahas tentang humanisasi dan dehumanisasi. Oke, sebelum Nah, masuk ke pembuka, dari paragraf pertama belakang buku itu, menurut Mas Alikin apa yang menarik konteks kekiniannya dihadapkan dengan kondisi sekarang kalau kita maknai gitu, Mas? Di awal tadi. eh, buku ini tuh sebenarnya ingin mengajak bahwasannya tanggung jawab itu milik bersama, Oke. bukan milik otoritas tertentu, baik itu pemerintah, baik itu guru, baik itu orang tua. Jadi tanggung jawab itu milik bersama, sehingga itu harus dipikirkan bersama-sama. Oke. Oke, jadi ini menjadi big way atau pembuka obrolan kita di buku itu, bahwa sahabat-sahabat yang menyimak video ini adalah tentang tanggung jawab bersama, ya berarti, terhadap Nah, sehingga pendidikan. sehingga di bukunya ini ada menggunakan teori dialog hadap masalah. Maksudnya tanggung jawab bersama itu tanggung jawab dalam rangka pendidikan ke orang gitu, Mas.
dalam situasi apapun ya, nanti dijelaskan itu. Oke, berarti Dia bukan menggunakan spesifik. teori dialog, Ah, yaitu dialog yang seperti apa? Dialog hadap masalah. oke, Jadi masalahnya apa, realitasnya seperti apa, di situ didialogkan secara bersama. oke. Sebentar. Berarti di buku ini memang pertama tidak spesifik langsung ke arah pendidikan, tapi pada semua masalah yang terjadi adalah tanggung jawab bersama gitu kira-kira. Kira-kira itu. Di sini ada 4 bab. Oke, Nanti di sekarang kita masuk bab ke pertama itu bab dan isinya cenderung silakan. kepada humanisasi dan dehumanisasi. Nah, beliau menulis humanisasi adalah pertumbuhan rasa kemanusiaan dan dehumanisasi adalah penghilangan harkat manusia. Ya, Nah, dalam prakteknya ini tidak hanya sebagai ontologi, ya, tidak hanya belum teori humanisasi dan dehumanisasi. Ia harus bergerak sebagai sebuah realitas sejarah. Contoh kalau kita bicara piramida di Mesir, Fir'aun. Nah, ya, realitas sejarahnya kan realitas tentang apa? Penindasan. ya, Nah, itu. Nah, kemudian diteruskan, solidaritas yang sejati hanya ada dalam perbuatan penuh kasih sayang dalam prakteknya. Dalam situasi apapun di mana A melakukan eksploitasi terhadap B atau menghalangi pengakuan terhadap diri B sebagai seorang yang mempunyai tanggung jawab adalah sebuah bentuk penindasan. Meskipun itu ditutupi dengan kemurahan hati yang palsu, karena bertentangan dengan ontologis dan historis manusia sebagai manusia yang lengkap. Kira-kira itu, Pak. ya, Jadi ketika kita tidak memberikan tanggung jawab, itu sama saja kita sudah melakukan penindasan. ya. Eksploitasi ini terjadi dimulai dari kegagalan melihat orang lain sebagai manusia. Maka akan muncullah kaum tertindas, dia orang malas, kasar, biadab, kalangan masyarakat bawah dan simbol-simbol yang negatif. Ya. Tapi kalau kaum penindas, dia adalah dermawan, tidurnya dia sampai jam 10 itu disebut pekerja cerdas, tutur kata tutur katanya itu dianggap baik, dia disebut berpendidikan dan lain-lain sebagainya itu. Pola pola pendidikan menindas dan tertindas ini adalah menjadi sesuatu itu menjadi berarti. Ya, Ketika apa? Ketika kita menjadi masyarakat yang berpunya. Ya, entah itu mempunyai kekuasaan, mempunyai uang, mempunyai pengaruh dan lain sebagainya. Di sana tidak begitu penting bagaimana hal itu dia dapatkan. Sejarah itu tidak sejarah bagaimana dia mendapatkan uangnya. Semisal sekarang saya bercerita ya, anggap saja saya sukses dan sebagainya saya cerita. Jadi kita itu harus bekerja keras, harus bekerja cerdas, jangan hanya ini. Kita harus melakukan ini. Nah, ternyata saya mempunyai uang 1 triliun. Nah, itu tidak ada pertanyaan sejarahnya bagaimana saya mendapatkan itu. Jangan-jangan saya mendapatkannya dari cuci uang. iya, Nah, di sini. Jadi standarisasi kaum penindas dan tertindas dan terjadi dehumanisasi itu disebabkan karena apa? Nilai itu berdasarkan masyarakat itu atau manusia itu dianggap bernilai ketika dia mempunyai sesuatu. iya, Nah, kira-kira itu. Nah, maka itu tidak hanya secara ontologis atau secara dari cara berpikir, dia harus menjadi sebuah realitas sejarah. iya, iya. Jadi sederhananya apa, Mas? Mengawali itu. Mengawali itu bahwasanya manusia itu tidak bisa lepas dari riwayat hidupnya. Oke. Berarti manusia itu memang makhluk historis ya kalau sampean Nah, sampaikan itu.
yang historis itulah yang menjadikan kita saat ini, atau kalau bahasa bisnisnya itu personal branding, brand value, atau orang melihat kita bukan sosoknya tapi dilihat dari sepak terjang, atau bahasa sekarang itu apa, arsip digital, jejak digital sekarang ya kalau di Nah, medsos. Ya, ya, lanjut. nah, dia menyontohkan di sini, seorang petani berani untuk menghilangkan ketergantungan saat menyadari bahwa dia tergantung dengan kaum penindas. Lalu dia pergi ke majikannya dan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Saya itu hanya seorang petani. Di situ ada yang disebut apa Pak? Pola penindasan. Ya, Ketika petani merasa itu. Nah, pendidikan yang sifatnya seperti ini atau peradaban yang sifatnya seperti ini, penindas dan tertindas. Nah, maka di situ akan muncul sebuah sikap fatalisme. oke, sebelum ke fatalisme, Mas, apa hubungan dari manusia historis ini dengan penindasan? Apakah eh, modal historis itu menjadi bahan untuk menindas atau menjadi bahan untuk tertindas gitu? Nah, ketika kita bicara humanisme, maka kita akan bicara historis dari orang tersebut. Oke, artinya kalau kita melihat orang itu berdasarkan fakta historis atau sejarahnya, kita akan menjadi orang yang mungkin tidak melakukan penindasan atau kita bisa terhindar dari penindasan gitu. Karena kita melakukan humanisasi. Oke, ya berarti bisa disimpulkan bahwa cara melakukan humanisasi adalah memandang orang itu dengan subjek historis yang pernah ada ya, bukan Nah, objek saat itu, tapi manusia yang memiliki humanisasi, yang humanisasi itu dibentuk oleh sebuah historisasi, itu sebuah sejarah gitu ya. nah, semisal di sini ada Mas Ali. Mas Ali menemani orang tuanya sampai mempertaruhkan cita-citanya dan kehidupan dia di masa muda. Ya, Tiba-tiba, tiba-tiba ada ulama atau ada siapalah bercerita, kenapa kamu tidak bisa seperti saudara-saudara kamu yang lain? Saudara-saudara kamu yang lain itu mandiri. Nah, mandirinya karena apa? Karena dia bekerja di tempat luar. ya, Nah, sementara Mas Ali kerjanya adalah dia menemani orang tuanya. ya. Nah, pertanyaan inilah terjadi dehumanisasi. Dehumanisasi itu bahasa Indonesianya adalah pencederaan terhadap kemanusiaan. Nah, kemanusiaannya dia. Menghilangkan Kenapa? sisi kemanusiaan seseorang ya. Kenapa? Karena yang bertanya itu tidak melihat historisnya Mas Ali. Dia masa mudanya sama orang tuanya, terus tiap hari ke ladang milik orang tuanya. Kenapa hal yang seperti ini tidak disebut sebagai pekerjaan? Tapi yang disebut pekerjaan adalah yang menghasilkan uang. Nah, maka baik ayahnya Pak Prabowo itu di bukunya, di disertasinya beliau, depresi masa apa? Krisis. Krisis masa depresi. Nah, dia menganggap nilai uang itu kan bagian dari alat tukar saja, alat ukur. Nah, kalau kita melihat historisnya Mas Ali itu, maka orang yang mempertanyakan ini, dia sedang melakukan penindasan atau dehumanisasi terhadap sejarahnya Mas Ali. Kira-kira atau saya membandingkan penghasilan Pak Pra atau kekayaan Pak Pra dengan pengusaha, Ya. maka saya melakukan dehumanisasi atau penindasan. Nah, ketika munculnya penindasan ini, pola dehumanisasi ini, itu akan muncul sebuah sikap bersifat apa? Fatalisme.
Yaitu Fatalisme itu apa? pengertiannya apa, Mas? Fatalisme yaitu menghubungkan sebuah peristiwa dengan kekuatan takdir. Gimana ulangnya? Agak Eh, Sikap fatalisme yaitu menghubungkan sebuah peristiwa dengan kekuatan takdir atau menghubungkan ya. keberuntungan atau suatu pandangan yang keliru tentang Tuhan di bawah kekuatan magic dan mitos kaum tertindas, terutama petani yang selalu tertindas. Ya, Melihat penderitaan mereka buah dari eksploitasi sebagai kehendak Tuhan. ya. Seolah-olah Tuhan menjadi penyebab dari kekacauan yang teratur itu. Ibaratnya terus Mas Ali bercerita, oh saya seperti ini ya memang takdirnya Gusti Allah. Itu Itu cukup itu dikembalikan. fatalisme. Nah, nah, itu sebenarnya cukup dikembalikan kemana? Ya ke historisnya saja. Ya kalau sama Mas Ali jangan bertanya tentang penghasilan. Ya, Fatalisme merubah dirinya sebagai wujud kepatuhan adalah hasil dari situasi historis dan sosiologis, bukan karakter dasar manusia humanis. Nah, fatalisme ini merubah dirinya sebagai wujud kepatuhan. Nah, akhirnya Mas Ali itu kan menjadi yang tertindas dari orang yang bertanya tadi. Oh, berarti Mas Ali orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Oh, berarti Mas Ali ini orang yang tidak pernah memberikan uang kepada orang tuanya. Padahal sejarahnya, historisnya, dia adalah sudah mengorbankan masa mudanya dan cita-citanya untuk apa? Untuk membersamai orang tua. Kira-kira. Nah, orang tertindas akan beraksi. Nah, ciri ciri-ciri orang tertindas atau yang sedang dieksploitasi sebagai dehumanisasi itu akan mengagungkan gaya hidup penindas. Kalau saya mungkin akan mengagungkan peradaban yang ada di Belanda. Tapi ya. saya akan melupakan apa? Loh, waktu konferensi meja bundar Indonesia disuruh ganti rugi. Terus kekayaan-kekayaan yang diambil VOC itu, kira-kira itu. Kemudian apa? Orang-orang tertindas itu dia agresif sesama orang senasibnya. Contohnya kalau dulu ya waktu penjajah itu. Nah, kalau sekarang ya biasanya kalau yang satu dapat BLT, yang tidak ini pasti sangat keras dengan hal itu. Yang tidak dapat. Nah, nah kemudian apa? Eh, Justru kaum tertindas dia tidak menghargai humanisme biasanya. Hmm, Kenapa? Karena dia berasumsi dan mempunyai cita-cita seperti orang penindas tadi. Nah, seperti Mas Ali kan akhirnya ketika dia tidak sadar dengan itu, dia akan berpikir bagaimana kalau saya bekerja mendapatkan ini uang agar bisa memberikan sesuatu kepada orang tua. oke, itu yang pertama Mas ya. Jadi tadi kita kita review kembali, berarti pertama adalah tentang pendidikan, kemudian Hmm. tentang manusia itu adalah makhluk historis, lalu Hmm. lalu tentang penindasan ya. Penindasan adalah Ya. sebuah apa ya, bisa dibuat kegiatan sebuah fenomena orang ke orang yang memandang orang itu mengesampingkan sisi historisnya gitu ya. Nah, 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 di, terus di buku berikutnya itu ini, lebih lebih cenderung ke diceritakan contohnya di pendidikan dan waktu VOC gitu. nah, kalau di bukunya tidak, saya mengembangkan itu. Oke, Nanti contohnya di bab 2 dan bab 3. oke. Sekarang lanjut di bab 2 atau
Ini masih ini. Nah, orang tertindas itu mempunyai beberapa karakteristik. Dia mengagungkan gaya hidup para penindas. Nah, dan ini kalau kita amati di pertanian kan, orang petani akhirnya mengidolakan gaya hidup orang di kota. Iya. Dia jual tanahnya. Atau kalau saya sebagai guru, saya sebagai pendidik, nah saya mengagungkan gaya hidup para penindas. Ketua yayasannya mobilnya bagus, saya ikut. Seharusnya kalau saya melakukan humanisme terhadap profesi saya, ya saya banyak beli buku. Wong saya guru. Iya. Ketika saya akan lebih bangga ketika cerita tentang pemahaman terhadap sesuatu ajaran daripada saya cerita tentang jumlah uang dan jabatan tadi. Nah, biasanya terus kemudian apa kaum tertindas itu sangat agresif sesama orang senasibnya. Biasanya saya itu akan mudah tersinggung kepada guru yang lain. Gitu ya. Saya akan bicara tentang ketidakadilan, ketidakdisiplinan. Tapi kalau yang jarang masuk itu semisal yang mempunyai sekolahan atau yang mempunyai yayasan, saya akan memaklumi kira-kira itu. Kemudian dia tidak menghargai humanisme, contohnya itu. Terus mereka melakukan penghancuran diri. Maksudnya apa? Dicontohkan para petani menjadi manusia tergantung. Mereka tidak mampu mengatakan apa yang mereka inginkan. Sebelum mereka sadar kalau mereka tergantung, mereka menderita. Mereka melampiaskannya. Semuanya ya tadi apa? Di rumah, berteriak pada anak, memukul anak, putus asa, terus mengeluh pada istrinya. Nah, mereka tidak melampiaskan pada majikannya karena mereka berkuasa. Para petani melampiaskan yang mereka rasakan dengan diantaranya di contohnya itu apa? Mabuk-mabukan dan minum minuman keras. Di contohnya gitu. Nah, yaitu apa? Orang yang tertindas itu biasanya suka melakukan penghancuran terhadap dirinya. Ya, ya, ya. Kira-kira itu sampai bisa ini. Dan perjuangan humanisasi ini dimulai dari kesadaran manusia akan humanisme, bukan mereka sebagai objek benda kemudian manusia, bukan dia dijadikan objek terus baru dijadikan manusia. Contohnya apa? Seorang pemimpin dengan anak buahnya, guru dengan muridnya, orang tua dengan anaknya. Nah, itu perlu melakukan apa? Pendidikan kointensional. Jadi apa? Perhatian. Bersama-sama mengamati realitas. Mereka sama-sama subjek dari realitas itu sendiri. Gitu ya berarti. Kointensional. Semisal kalau cerita dengan Mas Ali, semisal ibunya cerita dengan Mas Ali, dia kan cerita Uwais Al-Qarni masuk surga karena bersama orang tuanya. Dia akan bercerita betapa Mas Ali itu sangat berjasa di keluarganya karena rela apa cita-citanya itu tidak terpenuhi untuk membersamai orang tua. Kira-kira itu. Bukan malah dibalik ketika cerita si anaknya si Fulan itu dia sudah bisa sukses mempunyai ini. Kamu kok belum punya. Nah, di situ tidak ada kointensional atau perhatian mengamati realitas-realitas yang ada di
sekitarnya tadi. Jadi cara awal melakukan humanisme itu yaitu apa? Saling melakukan perhatian, Pak. Guru Saling dengan muridnya. saling memberikan perhatian ya di sisi-sisi Nah, humanis, sisi-sisi kemanusiaan gitu ya. nah, misal jenengan ketika mempunyai murid, satu anaknya petani, satu anaknya pedagang. Kalau anaknya pedagang, maka tanyakanlah keuntungan. Ya, Bagaimana keuntungan itu muncul. Nah, kalau anaknya petani, apresiasilah betapa orang tuanya, betapa para petani itu sabar untuk menanam. Dia mereka sangat ini. Terus bagaimana tanaman ini bisa baik. Jadi apa pembicaraannya itu sesuai dengan perhatian yang realitas yang mereka hadapi. iya. Kira-kira itu malah jangan dijadikan contoh. Jangan jadi petani, jadi PNS saja. Atau sebaliknya, jangan jadi PNS gajinya segitu-gitu aja jadi petani saja. Sebenarnya kalau itu terjadi maka muncullah yang disebut penindasan atau dehumanisasi. Ya, jadi penindasan itu tidak hanya sekedar menindas secara fisik ya dalam hal ini. Hmm. Jadi penindasan terhadap cara pikir, perlakuan terutama ya, bahasa lainnya perlakuan, penekanan, bukan sekedar fisik tapi termasuk penindasan secara verbal, penindasan secara pikiran. Kan ketika orang tidak setuju tapi kita memaksakan itu kan ya penindasan ya. Bahkan ada penindasan yang halus ya, berarti halus yang kadang kita nggak sadar kalau sudah melakukan, ketika memandang orang lain tidak seperti manusia tapi memandang orang lain seperti objek gitu ya. Nah, objek realitas yang kita harapkan. Nah, di bab kedua ini, pendidikan ini baru masuk ke istilah pendidikan. Pendidikan naratif yang melihat realitas seolah-olah tidak bergerak, statis, terbagi-bagi dan mudah diprediksi. Bila ranking 1 bicara menghafal ini, maka akan menjadi ini. Terfokus pada keindahan kata-kata, bukan pada kekuatan pengubahnya. Nah, ini saya membuat contoh sendiri. Misalnya seorang bisa menarasikan dengan baik konsep keluarga bahagia, sementara lebih dari satu. Nah, ia bisa menarasikan kesejahteraan para kaum miskin, tapi menu makanannya mewah-mewah. Yang menarasikan tapi Nah, jadi pada karo orang ngomong tentang sesuatu tapi dia nggak ngelakoni, tidak merasakan. lebih dari itu sebenarnya. Dia bisa menarasikan bagaimana ini. Nah, maka pendidikan seperti ini disebut pendidikan gaya bank. Yang mana dan ketidakpedulian terhadap orang lain. Inilah yang menjadi sifat dasar ideologi penindasan. Kalau disimpulkan apa mas? Ideologi penindasan apa? Ideologi penindasan itu dimulai dari ketidakpedulian terhadap orang lain. Oke, dari kata kuncinya sebagai core pembuka penindasan adalah ketidakpedulian terhadap orang lain di sisi kemanusiaan, di perasaan. Dicontohkan di situ guru mengajar dan murid mendengarkan. Guru mengetahui segalanya dan murid tidak tahu apa-apa. Guru berpikir, murid dipikirkan. Guru berbicara dan murid mendengarkan. Itu penindasan ya. Nah, itu pendidikan yang bersifat naratif. Kira-kira itu. Nah, penindasan atau kontrol yang berlebihan adalah bentuk nekrofili. Nekrofili itu apa? Perwujudan dari wujud fantasi.
dengan nah akhirnya apa Pak? Seolah-olah kalau saya mendengarkan guru saya ini menyampaikan informasi, saya akan sukses, atau saya akan ini. Penindasan atau kontrol berlebihan adalah bentuk nekrofili, perwujudan dari wujud fantasi. Dengan melakukan pendekatan apa? Perwujudan populis. Biasanya itu. Populis itu apa? Dengan tokoh tertentu atau arti tertentu. Kalau minum ini dia bisa seperti ini. Atau pemimpin atau tokoh tertentu yang efektif dan karismatik. Pendidikan yang baik adalah tindakan pemahaman art of connection, seni untuk menggabungkan tadi, bukan sekedar pemindahan informasi. Pendidikan hadap masalah dengan logika dan realitas masalah. Pendidikan yang humanis itu bukan diwujudkan secara nekrofili atau wujud fantasi. Tentu ya, si fulan itu bisa sukses karena mengamalkan ini. Si fulan itu bisa sukses karena dia bersedekah. Tapi tidak pernah dibahas bagaimana dia mendapatkan, bagaimana dia melakukan roda ekonominya, terus manajemen keuangannya, terus bagaimana mencari margin keuntungannya. Itu tidak pernah dibahas. Yang dibahas ya, wah, dia sukses karena dia cerdas, ikut kata gurunya, atau dia suka bersedekah, menjalankan ajaran Rasulullah. Tidak dijelaskan secara detail koneksinya itu seperti apa, dia bisa sukses. Kalau dia sukses di bidang apa, di bidang usaha, berarti dilihat bagaimana dia bisa berusaha sampai seperti itu. Oh, dia mendapatkan margin keuntungan dari ini. Margin ini dijadikanlah sebuah kapital baru semisal. Nah, hal itu tidak, semisal atau saya ini mempunyai tempat pendidikan yang bagus, ketika ditanya bagaimana pendidikan tempat kamu ini bisa bagusin, berkat saya membaca surat Waqiah sama Ar-Rahman. Nah, itu saya sebenarnya sedang melakukan apa Pak? Penindasan dengan memberikan apa? Memberikan bentuk wujud nekrofili. Itu apa? Wujud fantasi, bukan wujud realitas. Nah itu. Nah, kira-kira itu. Saya tidak pernah menjelaskan, oh bangunan saya ini karena ada teman yang wakaf atau sedekah. Kenapa dia bersedekah seperti itu? Karena dia melihat histori saya dalam perjuangan di bidang siar agama. Nah, realitas itu tidak diucapkan. Sehingga ketika ada yang meniru, saya sudah baca Waqiah kok nggak bisa seperti Solihin. Karena apa? Informasi yang saya sampaikan itu hanya sekedar pemindahan informasi, bukan art of connection. Yang mana itu adalah pendidikan hadap masalahnya apa, dan itu perlu didialogkan, terus logika dan realitas masalahnya. Ya contoh ya, kalau murid banyak bertanya kepada gurunya sudah pasti menggunakan nekrofili ini. Murid nakal, yang nakal itu nanti berhubungan dengan setan, ketidaksuksesan, nanti dia tidak mempunyai pekerjaan.
Kira-kira itu. Jadi kalau bicara pendidikan yang humanis itu apa? Yang menggunakan art of connection, seni menggabungkan dengan pola apa? Hadap masalah dengan logika dan realitas masalah. Nah, maka itu di bab 2-nya itu. Ya. Ketika sudah bicara naratif, maka di bab 3 itu bicara tentang dialog. Dialog adalah fenomena manusia yang mengakar pada kata-kata, yang mana kata-kata ini mengakar pada refleksi dan aksi. Jadi kata yang saya ucapkan di tempat ini itu adalah merupakan refleksi diri saya dan aksi saya. Contohnya apa? Semisal saya pinjam uang di Pak Pra 100 juta dan saya belum bisa mengembalikan, saya tidak mungkin bisa bicara seperti ini. Iya. Nah, jadi kata yang saya ucapkan itu adalah refleksi dan aksi dari diri saya. Nah, ini nanti berhubungan dengan manusia itu adalah makhluk historis. Nah, gitu. Makhluk historis itu dia ketika mengucapkan kata menjadi kalimat itu bersumber dari refleksi dan aksi dari dirinya. Iya. Nah, sebaliknya kaum penindas adalah mereka yang menemukan doktrin dan mengatur kaum tertindas agar sesuai dengan realitas yang tetap dan tidak tersentuh baginya. Nah, kira-kira itu. Iya, iya, iya. Nah, tugas kaum humanis adalah melihat apakah kaum tertindas menjadi peka terhadap fakta bahwa sebagai makhluk hidup yang bertarung, mereka tidak akan menjadi manusia sejati dengan merumahkan kaum penindas ke dalam diri mereka. Maksudnya apa? Dia berusaha menjadi seperti kaum penindas. Dan itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Refleksi dan aksi dia itu berbeda. Refleksi dan aksi dia itu berbeda. Nah, maka ini kalau di ulumul hadis itu ya, satu orang yang mempunyai sejarah yang jelas dan baik itu lebih baik daripada suara mayoritas. Misal saya dibanding, semisal bukan saya, itulah. Nah, gerakan humanis tidak hanya pada level intelektual saja, tapi pada level aksi. Ya. Biasanya kaum tertindas ini itu dimulai dari apa? Dia takut akan harapan di masa depan dan trauma pada masa lalu. Sama harapan takut. Nah, dan trauma terhadap masa lalunya. Terus kan di situ cinta adalah dasar dari dialog. Nah, jadi dialog itu bersumber dari refleksi dan aksi yang dia miliki. Ya. Terus ini bicara tentang manipulatif paternalistik adalah bentuk pengaruh atau pengendalian terhadap orang lain dengan alasan demi kebaikan mereka sendiri, demi kebaikan rakyat, demi perjuangan ajaran agama, demi nanti kita masuk surga. Nah, ini nanti demi agar nenek moyang kita tidak disiksa di neraka. Nah, itu disebut manipulasi paternalistik. Dan ciri khasnya tanpa memberikan mereka pilihan atau informasi yang jujur. Lawannya ini adalah sikap logis. Semisal anggap saja
Pak Pra membantu saya membelikan motor dan lain sebagainya. Logisnya apa? Untuk jalan siarnya Solihin. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak Pra ini sedang terolah manipulasi paternalistik atau enggak? Ya. Jangan